Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Arba yang saya hormati, insyaallah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari sama-sama terlebih dahulu kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita dapat berkumpul kembali, bersilaturahmi kembali dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmatnya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua pada hari ini, insyaallah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita jadikan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang maha segala-galanya, Allah yang maha kuasa yang telah menciptakan seluruh makhluk-makhluknya, baik yang kelihatan maupun yang kelihatan. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah, ya, yang sempurna dibandingkan dengan daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Maka wajib kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan rasa puji kita dan kita memuji kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingannya kepada kita semua, petunjuknya kepada kita semua, sehingga apa yang kita niatkan bersama-sama, ya, mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan insyaallah mudah-mudahan, ya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala kita jadikan oleh Allah orang-orang husnul khatimah, ya, matinya dalam keadaan yang baik, dijemputnya dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula mari kita sampaikan sholawat serta salam kita kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh para sahabatnya, dan kita semua insyaallah termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhirah. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah, baik, langsung saja kita memulai untuk mengartikan apa yang telah kita baca seminggu yang lalu atau minggu yang lalu. Yang kita baca sama-sama tadi juga telah dibaca kembali oleh Bu Haja Ade, yaitu ayat 101, 102, 103, 104, 105, ya, surat Hud, ya, surat yang ke-11, juznya juz yang ke-12. Silakan dilihat lagi ibu-ibu. Mari kita artikan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Di ayat 101 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang berbunyi wa ma zalamnahum artinya dan kami tidak menzolimi mereka. Artinya Allah tidak menzolimi mereka. Walakin zalamu anfusahum, tetapi mereka sendiri, karena mereka sendiri yang menzolimi dirinya, ya, yang menzolimi dirinya. Fama aghnat anhum alihatuhumul lati, ya, karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sembahan mereka allati yang yad'una min dunillah, ya, sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Min syai'in lamma jaa amru rabbik, ketika siksaan Tuhanmu datang, ya, sesembahan itu hanya menambah kebinasaan. Wa mazaduhum ghaira tatbib, hanya menambah kebinasaan bagi mereka. Itu artinya, artinya jadi maksud daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, menerangkan di dalam firman-Nya bahwasannya Allah tidak menzolimi mereka. Artinya Allah tidak memberikan azab kepada mereka. Bukan berarti Allah benci, ya Bu, ya. Allah menurunkan azab nih, bukan berarti Allah benci, gitu, ya. Bukan berarti Allah itu marah. Bukan. Mengapa adanya azab? Mengapa Allah menurunkan azab kepada mereka? Ya, karena merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Salahnya sendiri, begitu Bu. Salahnya sendiri, ya. Disuruh ngerjain begini, maunya yang begono, kan gitu Bu, ya. Disuruh ngikutin apa yang diinginkan oleh Allah, ngikutin keinginan diri sendiri. Tuh, akhirnya turun tuh azab. Ya, azab Allah. Bukan berarti Allah kesal, bukan berarti Allah benci, karena melihat tingkah laku mereka yang menzolimi diri sendiri tuh Bu, begitu maksudnya, ya. Jadi dia azab, wah Allah kesel, wah Allah benci. Ya, bukan. Kitalah yang salah, tidak introspeksi diri kita, ya. Banyaknya dosa, ya, banyaknya perbuatan yang melanggar perintah Allah, akhirnya azab itu turun. Jadi sekali lagi, Allah menurunkan azab itu bukan berarti Allah benci, Allah marah, ya. Allah menurunkan azab itu agar mereka itu introspeksi diri, sadar diri atas perbuatannya yang mereka kerjakan, ya. Kenapa? Di lanjut selanjutnya yaitu karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah, ya. Kita disuruh nyembah kepada Allah, ya, bukan nyembah kepada yang lainnya, gitu. Jadi sholat itu niatnya karena siapa, Bu? Karena Allah, bukan karena yang lainnya, ya. Sholat kita kerjakan bukan karena dibilang orang benar, orang alim, orang soleh, bukan.
ya, tetapi memang menjalankan perintah Allah tuh ya. Jadi apapun yang mereka kerjakan selain pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah tidak ada manfaatnya. Jadi hanya pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah, niat karena Allah, itu yang ada manfaatnya. Ketika siksaan Tuhanmu datang, ketika siksaan Allah datang, sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka ya, yang nyembahnya harta karena harta duangan. Ketika siksaan Allah datang, hartanya habis, tidak ada manfaatnya. Ketika mereka misalnya sembahannya karena yang lainnya, ketika siksaan Allah datang, maka yang disembah itu tidak ada manfaatnya. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala yang abadi yang mendapatkan manfaat. Paham Bu? Paham Bu? Nah, makanya biar manfaat niatnya karena Allah. Nah, kemarin niatnya karena apa Bu? Karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kalau karena yang lainnya kemarin nggak ada manfaatnya, hasilnya sia-sia doang. Ibu ya, paham Bu? Jadi apapun segala pekerjaan kita niatnya karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, sedekah niatnya karena Allah, infak niatnya karena Allah. Saya mau infak nih Pak, sebentar umumin ya, Al-Fatihahnya buat ahli kubur, boleh kagak? Dia saya nanya ini mah, saya mau infak nih Pak, gitu ya, tapi umumin. Tuh, Al-Fatihah buat ahli kubur, boleh nggak begitu Bu? Hah? Boleh nggak Bu? Boleh. Boleh. Nih saya mau infak, minta tolongin Al-Fatihahin buat ahli kubur. Iya, dan niat saya ini buat ahli kubur. Tuh, ya. Niatnya Al-Fatihah buat ahli kubur. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Yang penting niat kita pertama karena Allah. Infak ini ya perintah Allah bukan? Perintah Allah bukan Bu? Perintah Allah. Sedekah perintah Allah bukan Bu? Perintah Allah. Zakat perintah Allah bukan Bu? Nah, jadi niatnya untuk menjalankan perintah Allah. Saya mau infak ya, kemudian kebaikannya buat ahli kubur. Begitu caranya Bu ya. Jadi boleh-boleh saja kita infak, minta diumumin ya. Kemudian boleh nggak disebut nilainya? Boleh-boleh saja, tapi jangan pengen Nah, tuh ya kayak Bu Anis tuh kalau infak gede. Ya gede katanya. Iya ya, jangan sampai seperti itu. Udah kita kasih infak, niatin karena Allah, kebaikannya buat ahli kubur, udah diem baik. Ya, diem baik. Jangan pakai cerita alhamdulillah ada rezekinya. Kan itu Bu ya. Nah ini, jadi apapun pekerjaan yang kita kerjakan selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada manfaatnya. Inilah ayat 101. Kemudian ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 102 yang berbunyi, wa kadzalika akhdzu rabbika, ya, akhdzu rabbik, wa kadzalika akhdzu rabbik, dan begitulah siksa Tuhanmu. Begitulah siksa Tuhanmu. Tuh, kalau Allah sudah menyiksa, Bu, Allah sudah menyiksa itu siksaannya ringan apa keras? Bu, keras. Yang nggak mandang bulu siapa baik kan? Kalau orang sudah kena azab, azabnya itu ringan apa keras? Keras. Tuh,
ya. Dan begitulah siksaan Tuhanmu, ya. Siksaan idza akhadzal qura wa hiya zalimah. Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Kita udah tahu bagaimana Allah memberikan azab kepada penduduk-penduduk yang kaum Ad, ya Bu ya, kaum Nuh, ya Bu ya, kaum Samud, ya Bu ya, kaum Namud. Tuh, kemarin udah tahu semua bagaimana Allah memberikan azabnya, ya. Allah memberikan azabnya kepada kaum Nuh apa? Dengan air bah. Hujan kagak berhenti. Oh, sampai menutupi seluruhnya. Ya, seluruh dunia ditutupin sama air. Bu, tuh, kalau Allah sudah memberikan azab. Tuh, kaum Samud, kaum Samud dengan bumi yang dibalik. Ya, yang di atas ke bawah, ya. Terus dengan kaum Lut semuanya ya kena sambaran petir di mana baik kagak enggak terlewatkan. Baik ngumpet di mana juga kena. Tuh, Bu. Kalau Allah sudah menurunkan azab, itulah azabnya Allah. Nah, Allah memberikan azab kepada negeri-negeri dan Allah memberitakannya di dalam Al-Qur'an ini tujuannya buat kita semua. Biar kita sadar, ya. Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih kepada makhluknya. Nah, kita yang menzolimi diri kita sendiri, akhirnya Allah menurunkan azabnya tuh, ya. Kemudian inna akhdahu alimun syadid. Sungguh siksaan Allah sangat pedih, sangat berat. Oh. Siksaan Allah sangat pedih, sangat berat. Ibu ya, takut kagak Bu? Takut kagak Bu? Takut ya. Kita kena api sedikit baik udah rasanya kayak gimana Bu ya? Bagian nanti di sana ceburin ke dalam neraka yang isinya api sama batu. Ya, bahannya dari kita semua, bahannya dari api dan batu. Isinya kita semua. Nauzubillah min zalik. Ibu ya. Nauzubillah min zalik. Jadi sekali lagi siksaan Allah sangat pedih, sangat berat. Persiapkan diri kita sekarang ini yang masih punya kesempatan hidup, ya. Yang masih punya kesempatan hidup. Mati itu tidak ada yang tahu di mana, kapan, waktunya nggak ada yang tahu, bagaimana cara matinya nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kita niatin sama-sama husnul khotimah, kita berusaha untuk menambah amal ibadah kita insya Allah. Ibu ya. Kemudian ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Tuh. Jadi semuanya pelajaran buat kita yang yakin akhirat. Yakin akhirat ya. Orang-orang yang yakin, percaya, yakin adanya akhirat, dia pasti menyadari dan sadar akan kehidupan akhirat ya, kehidupan yang selama-lamanya, bukan kehidupan yang sementara. Jadi takutnya kepada azab akhirat adalah bagi orang-orang yang mengerti, yang sadar ya, takut azab akhirat ya. Ayat selanjutnya, dzalika yaumum majmu'ul lahun nas.
Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab. Kapan Bu? Nanti hari kiamat kita dikumpulkan di hari kiamat untuk dihisab, untuk diperhitungkan, untuk dipertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Ya Bu ya, di dunia ini apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan ada pertanggungjawabannya, yaitu di alam akhirat. Di alam akhirat ya. Lahun nasu wa dzalika yaumum masyhud. Dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Semua makhluk, setan yang sekarang nggak kelihatan, nanti kelihatan kita nyaksiin. Jin yang nggak kelihatan, nanti kita nyaksiin jin. Malaikat yang nggak kelihatan, nanti kita nyaksiin. Semuanya dikumpulin. Ya Bu ya. Di mana? Di yaumil hisab nanti. Padang mahsyar, malaikat kumpul, jin kumpul, setan kumpul ya. Nanti kalau ibu mau kenalan iblisnya ada di sana. Ya, iya. Sekarang bawa iblis ya. Iblis adalah makhluk yang sombong. Tuh, iblis itu makhluk yang sombong Bu. Ingat ya. Iblis makhluk yang sombong. Akhirnya durhaka kepada Allah. Iya. Ya, punya serdadunya, punya bala tentaranya iblis itu, penggoda-penggodanya ya jin, ya setan. Tuh, ya. Tuh, bala tentaranya iblis. Jadi nanti Allah kumpulkan seluruh makhluk, ya. Seluruh makhluk sebagai apa? Persaksian karena akan disaksikan seluruh makhluk. Masya Allah Bu, nanti di sana gimana ya? Hanya Allah yang tahu. Kita hanya wajib beriman, wajib meyakininya. Ya, Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita semua di dalam Al-Quran Bu ya. Dalam Al-Quran yang sekarang kita lagi baca, yang sekarang kita lagi artiin ya. Kita tahu, kita paham. Ya, Allah beri petunjuk pada kita. Oh, nanti di yaumil akhirat ya, di mana manusia ketika dihisab seluruh makhluk akan menyaksikannya. Bu. Tuh. Ya. Tuh ayat 103, 104 Ibu. Wa manu akhiru illa li ajalim ma'dud. Dan kami tidak akan menunda. Allah tidak akan menunda kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan. Jadi yang dapat siksaan nggak pakai nunda, yang dapat kebahagiaan nggak pakai nunda. Jadi langsung ya, kecuali sampai batas waktu yang ditentu. Allah lah yang maha mengetahui waktunya. Kita nggak ada yang tahu. Di sini juga maksudnya bisa dikatakan ayat 104 ini ajal, ketentuan. Jadi apapun yang datangnya dari Allah tidak akan dapat ditunda. Ya, tuh. Karena kecuali sampai waktu yang sudah ditentu. Ayat 105 ayat terakhir, yauma yati la takallamu nafsun illa biiznin. Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izin Allah. Kita dikumpulin Bu, buat dihisab, nggak ada yang bicara kecuali orang yang dapat izin. Diem baik gitu Bu. Udah nggak pakai busana, ya Bu ya.
nggak pakai pakaian, nggak terbungkus ya tubuh kita. Ya kita dikumpulkan pada saat itu orang semuanya diam kecuali yang dapat izin Allah. Tuh Bu, udah kita bisa bayangin bagaimana insya Allah niatin buat diri kita masing-masing ya. Kemudian faminhum syaqiyyun wa sa'id, maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Ada yang sengsara, ada yang bahagia. Tuh Bu ya. Jadi di sono itu ketentuannya cuma dua, ada yang dapat bahagia, ada yang dapat sengsara. Nih Bu, pelajaran buat kita semua bagi kita orang-orang yang mengerti, yang sadar akan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaallah mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari ya di dalam ayat ini menambah suatu kesadaran kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya karena Allah ya Bu ya. Covid sekarang masih ya Bu ya, Covid Mas, tapi di Tangsel alhamdulillah warnanya udah berubah. Kemarin warnanya merah, sekarang berubah jadi oranye. Iya. Ya Bu ya. Warnanya berubah mendingan dah maksudnya. Iya, jangan berlarut-larut. Masa corona sampai 7 tahun apa? Masa corona sampai 5 tahun apa? Setahun baik udah ngap. Ya Bu ya. Udah ngap pakai masker bah. Mau kemana-mana bingung ya. Nah, ini merupakan suatu apa? Introspeksi buat diri kita masing-masing. Azab Allah. Kemarin ini udah kurang-kurangan ya. Iya. Musim hujan itu Desember tuh Pak. Nambah lagi. Sekarang di Tangsel ya sudah warnanya warna oranye ya Bu ya. Kemarin merah. Sekarang udah oranye. Apa Anda kagak ngerti? Ya, udah itu mah denger informasi baik ya. Kalau oranye tetap kita menjaga ya. Nah, inilah ibu-ibu sekalian ya. Surat Hud ayat 101 sampai dengan 105 sudah kita sama-sama artikan, insyaallah bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.